Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen resiko konstruksi proyek jalan tol. Adapun tugas ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen resiko konstruksi, yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Insinyur M. Indrayadi MT. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Cecilia Ketavienda Putri, kemudian Ma'arif Abdillah, dan Chairul Arifi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara bergantian karena kendala lokasi kami yang berjauhan. Langsung saja untuk bagian pertama yang akan memulai presentasinya itu saya sendiri. Latar belakang. Dalam sebuah proyek yang besar, pasti akan besar juga kemungkinan resiko proyek yang akan terjadi. Resiko tersebut bisa menjadi resiko yang negatif maupun resiko yang positif. Resiko positif sudah pasti akan memberikan keuntungan dan peluang yang baik untuk kita. Sedangkan resiko yang negatif akan menjadi penghalang dan hambatan untuk proyek tersebut. Dan jika tidak dimanajemen secara baik dan benar, maka akan menjadi kerugian yang besar untuk pihak kontraktor maupun pihak pemilik proyek. Dalam sebuah proyek, risiko yang sering terjadi yaitu risiko negatif. Jika risiko tersebut terjadi, maka bisa menghambat berjalannya kegiatan proyek tersebut. Di dalam hal ini, proyek jalan tol menjadi salah satu proyek yang memiliki risiko yang tinggi, dikarenakan diperlukan ketelitian untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat ini menurut SWOT. Dalam manajemen proyek konstruksi jalan tol ini, hal yang harus kita perhatikan yaitu perbedaan jenis dan medan tanah, minimnya pekerja yang profesional, dan kesalahan teknis. Jika hal tersebut dapat kita perhatikan dengan baik dan benar, maka kita bisa menghindari dan mengurangi risiko negatif tersebut. Tujuan penulisan makalah ini yaitu pertama, untuk memberikan gambaran masalah yang akan terjadi pada konstruksi proyek jalan tol. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasikan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada konstruksi proyek jalan tol. Apa saja masalah yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, apa itu manajemen risiko konstruksi? Yang kedua, bagaimana pengidentifikasian risiko konstruksi? Dan yang ketiga, apa saja risiko yang kemungkinan akan terjadi pada konstruksi proyek jalan tol? Pertama, apa itu manajemen risiko konstruksi? Manajemen risiko konstruksi atau biasa disebut dengan project risk management yaitu merupakan sebuah proses sistematis yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dalam suatu proyek. Manajemen risiko proyek ini tentu perlu kita lakukan. Manajemen risiko sejak tahap perencanaan proyek akan membawa kita pada rasa aman dan siap bila mana risiko yang telah teridentifikasi benar-benar terjadi. Manajemen risiko proyek dilakukan untuk meningkatkan peluang positif dan mengurangi peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam suatu proyek. Manajemen risiko proyek memiliki berbagai proses yang harus dilewati. Yang pertama mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap identifikasi, kemudian tahap analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Melalui manajemen risiko proyek yang baik, kita bisa mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat tersebut dalam proyek kita. Beberapa alasan mengapa manajemen risiko penting untuk sebuah proyek. Yang pertama, dapat membantu kita untuk menghindari masalah besar yang tidak terkendali di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu kita menemukan peluang atau positive risk baru yang akan menguntungkan kita ke depannya. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan nilai akuntabilitas.
Dan yang keempat, mengoptimalkan anggaran proyek karena biaya pengeluaran yang lebih terkontrol. Dan kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan peluang kesuksesan proyek. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ma'arif Abdillah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SNI dari manajemen risiko. Indonesia sendiri memiliki SNI yang mana mengatur tentang manajemen risiko suatu proyek, yaitu SNI ISO 31000/2018 berbasis Undang-Undang Nomor 20/2014. Manajemen risiko di SNI ISO 31000/2018 tergambar seperti di bawah ini. Terdapat 3, yaitu prinsip atau klausal 4, kerangka kerja atau klausul 5, dan proses yaitu klausul 6. Prinsip klausul 4. Prinsip ini merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Selanjutnya, kerangka 5 atau klausul 5. Kerangka kerja manajemen risiko mengelola keseluruhan proses dan integrasi proses dalam organisasi. Selanjutnya yaitu proses, klausul 6. Proses pengelolaan risiko berfokus pada individu atau kelompok risiko, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganannya. Pengidentifikasi risiko konstruksi. Identifikasi risiko dalam proyek konstruksi merupakan usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi. Dalam proses identifikasi risiko, setiap pemangku kepentingan dalam proyek akan mengidentifikasi risiko khusus untuk bidang keahlian mereka dan yang paling bisa mereka kelola. Jenis risiko yang terpenting bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses proyek tergantung pada berbagai tahapan proyek dan peran serta tanggung jawab dari berbagai pihak. Sumber-sumber utama timbulnya risiko yang umum untuk setiap proyek konstruksi menurut Duffield dan Trigunarsya 1999 dibagi menjadi 11, yaitu fisik, yaitu kerugian atau kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, banjir, kecelakaan tanah longsor. Yang kedua yaitu lingkungan, kerusakan ekologi, polusi, dan pengolahan limbah, penyelidikan keadaan masyarakat. Yang ketiga yaitu perancangan, teknologi baru, aplikasi baru, ketahanan uji, keselamatan, rincian, ketelitian, dan kesesuaian spesifikasi, risiko perancangan yang timbul dari pengukuran dan penyelidikan, kemungkinan perubahan terhadap rancangan yang telah disetujui, interaksi rancangan dengan metode konstruksi. Logistik yaitu kehilangan atau kerusakan material dan peralatan dalam perjalanan, ketersediaan sumber daya khusus, pemisahan organisasi. Yang kelima yaitu keuangan, ketersediaan dana dan kecukupan asuransi, penyediaan aliran kas yang cukup, kehilangan akibat kontraktor, supplier, fluktuasi nilai tukar dan inflasi, perpajakan, suku bunga, biaya peminjaman, pengolahan limbah, penyelidikan keadaan masyarakat. Yang keenam yaitu perundang-undangan, perubahan disebabkan perundang-undang atau pemerintah, keamanan properti intelektual, hak atas tanah dan penggunaan. 9 yaitu politik, risiko politik di negara memiliki pemilik proyek, supplier dan kontraktor, peperangan, revolusi, dan perubahan hukum. Ketidakpastian dari kebijakan pemerintah. Yang ke-10 yaitu konstruksi, kelayakan metode konstruksi, keselamatan, hubungan industrial, tingkat perubahan dari rancangan awal, cuaca, kualitas dan ketersediaan manajemen dan supervisi, kondisi yang tersembunyi. Operasional, fluktuasi permintaan pasar terhadap produk dan jasa yang dihasilkan, kebutuhan perawatan, keandalan, keselamatan, pelaksanaan, ketersediaan pabrik, dan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul Arifi. Risiko konstruksi proyek jalan tol.
Berdasarkan data evaluasi secara korporat, beberapa proyek masih terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan berakibat pada denda keterlambatan yang berpengaruh terhadap kenaikan biaya penyelesaian pekerjaan serta menambahan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga akan berakibat bertambahnya pemakaian sumber daya yang menyebabkan biaya pada akhir penyelesaian pekerjaan bertambah ataupun rugi. Sehingga untuk dapat mengantisipasi besarnya risiko yang akan terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko melalui upaya mitigasi risiko. Manajemen risiko proyek jalan tol Cisumdawu. Pertama, pada faktor risiko tanggapan publik, redesain serta tipe topografi dan mekanika tanah dalam tahap perencanaan memiliki risiko yang paling besar dengan tingkat kepentingan sebesar 16 dari nilai dampak, yaitu 4 ataupun besar, dan frekuensi, yaitu 4 ataupun sering. Yang kedua, pada tahap lelang dan kontrak kerja, pada faktor risiko nilai proyek memiliki risiko paling besar dengan tingkat kepentingan risiko sama dengan 20 dari nilai dampak, yaitu 5 sangat besar, dan frekuensinya sama dengan 4 ataupun sering. Yang ketiga, pada pelaksanaan konstruksi, pekerjaan tanah dan jembatan, pada faktor risiko tanggapan publik dan faktor lokasi proyek memiliki risiko yang paling besar dengan tingkat kepentingan risiko, yaitu 20 dari nilai dampak 4 sama dengan 4, yaitu besar, dan frekuensi sama dengan 5, itu sering atau selalu. Yang keempat, pada faktor eksternal, faktor risiko kebijakan hukum dan regulasi serta kondisi pasar lokal memiliki tingkat kepentingan risiko sebesar 20 dari nilai dampak sama dengan 5 ataupun sangat besar, dan frekuensi sama dengan 4 ataupun sering. Penanganan risiko pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh project manager adalah kontraktor menyediakan dana ekstra untuk uang keamanan supaya organisasi massa tersebut tidak mengganggu jalannya proyek. Sedangkan untuk menghindari kerugian akibat bangunan rusak ketika pemancangan, kontraktor mengalihkan risiko dengan menggunakan asuransi. Setiap memulai pekerjaan, pihak kontraktor mengajukan request ataupun izin kerja kepada pihak konsultan untuk menghindari kesalahan informasi ataupun miskom tentang desain yang akan diterapkan di lapangan. Melakukan perhitungan tambah kurang berdasarkan desain terbaru supaya tidak menimbulkan kerugian bagi kontraktor, melengkapi dokumentasi surat menyurat agar terhindar dari benda akibat keterlambatan. Kesimpulannya, yang pertama, dalam suatu proyek pasti memiliki risiko, ada risiko positif maupun negatifnya. Untuk risiko positif bisa diartikan sebagai peluang yang artinya menguntungkan, sedangkan risiko negatif dapat menghalangi suatu kegiatan proyek ataupun merugikan. Jika terjadi risiko negatif, maka diperlukan manajemen risiko konstruksi. Yang ketiga, manajemen risiko proyek atau project risk management perlu dilakukan karena akan membawa kita pada rasa aman dan siap apabila mana risiko yang telah teridentifikasi benar-benar terjadi. Yang keempat, identifikasi risiko dalam proyek konstruksi merupakan usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi. Yang kelima, dalam manajemen proyek konstruksi jalan tol, hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan jenis dan medan tanah, minimnya pekerjaan yang profesional, dan kesalahan teknis pada lapangan. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.